manakah aku dapat pergi menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Oh, sungguh indah. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti.
terselami bagiku. Oh, sungguh indah, tak terselami, tak terselami bagiku. Oh, sungguh indah, tak terselami, tak terselami bagiku. Oh, sungguh indah, sungguh indah, sungguh besar, sungguh mulia, sungguh besar. Oh, haleluya, terima kasih ya Tuhan, sungguh besar kasih-Mu. Oh, ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima, pengorbananmu yang mulia, jadikan ku berharga turut menerima aku apa adanya, perbuatan kasih-Mu nyata, memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba biar Kau temukan di dalamku, selama ku hidup ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima, pengorbanan
Kau tulus menerima aku apa adanya. Perbuatan kasih-Mu nyata, memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, yang memandang harta hati hamba, yang selalu Kau cari. Biar Kau temukan di dalamku, sebab aku hidup ku mau menyembah-Mu, selalu bersama. berarti bagiku yang terbaik yang ada padaku. Ku persembahkan kepada Kau. Bukan Tuhan, Kau bukan Tuhan Yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang hati hamba, yang selalu Kau cari. Biar Kau temukan di dalamku, selama ku hidup ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku, yang terbaik yang ada padaku. Ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Oh, yang terbaik hanya bagi-Mu, yang terbaik kiranya dapat kami berikan kepadamu, Tuhan. Terpujilah Engkau selamanya, Tuhan. Kaulah pokok pujian kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Oh, oh. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini kembali kami dapat bersekutu sama dengan Tuhan. Tahu semua karena anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau ada di antara kami, Engkau menyatakan diri-Mu. Kami bersyukur pagi hari ini pun Tuhan, kami mau bersekutu, kami mau makan dan minum firman-Mu. Firman-Mu adalah kehidupan bagi kami. Silakan Tuhan berkata-kata bagi kami. Gunakan pikiran kami, gunakan hikmat kami Tuhan.
Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kami taklukkan sepenuhnya seluruh kehidupan kami ini. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Sama-sama katakan. Amin. Salam semua, selamat pagi. Selamat pagi semuanya. Shalom, selamat pagi semua. Shalom, selamat pagi semua. Shalom, selamat pagi semua. Shalom, selamat pagi semua. Baik, Tuhan. Adakah yang mau sharing pagi ini? Ya, yang mau sharing? Silakan. Shalom. Ya, salam. Shalom, selamat pagi semua. Tuhan, kita sama-sama terus menikmati Tuhan setiap hari. Kalau hari Minggu kemarin kita diajari bagaimana Tuhan selalu baru setiap hari. Tuhan yang mengerjakan hal-hal yang baru setiap hari bagi kita. Amin. Saudara, tadi ketika kita menyanyi lagu yang terbaik yang ada padaku, kupersembahkan kepadamu, gitu ya. Tadi tiba-tiba terlintas itu apa yang terbaik dalam hidup kita yang kita persembahkan kepada Tuhan. Saudara, yang terbaik dalam hidup kita itu masing-masing kita memilikinya masing-masing yang terbaik dalam hidup kita, gitu ya. Dan ketika kupersembahkan kepadamu, gitu ya, tadi terlintas itu waktu zaman nabi-nabi dulu, ketika mempersembahkan sesuatu itu selalu dibakar, gitu ya. Selalu setiap persembahan itu dibakar, gitu ya. Saudara, saya percaya ini baru gitu bagi saya gitu ketika saya mendengar seperti itu ya. Jadi mempersembahkan apa yang kita punya yang terbaik itu yang kita persembahkan, artinya berarti apa yang terbaik dalam hidup kita itu harus rela untuk dibakar oleh Tuhan, gitu ya. Harus dibakar, kita bakar sehingga itu menghasilkan sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan, gitu ya. Saudara, ketika saya renungkan sepanjang beberapa minggu ini ya, 1 minggu inilah terutama, ketika kemarin yang kaki saya itu ya, sebenarnya udah mau saya pecahin sendiri, gitu ya. Kemarin udah ceritakan ternyata saya coba pergi ke klinik, malah kok harus pergi dirujuk lagi ke itu, gitu ya, ke dokter spesialis lagi gitu. Saya datangan 2 kali dan lucunya itu saya biasanya itu saya kan paling jarang minum obat, gitu ya. Saya jarang sekali minum obat. Misalnya sakit kepala apa-apa itu sudah paling saya tidur gitu. Habis itu sudah segar, gitu ya, paginya. Ya, paling tidurnya saya lebih cepat, gitu ya. Dan nggak minum obat gitu segar, gitu ya. Kemarin itu istri saya bilang, pergilah ke klinik nanti mampirlah ke klinik, tolonglah itu supaya nanti mana tahu biar pokoknya dia yang paling inilah, paling takut ada ini, gitu ya. Tapi saudara, ketika saya jalani itu semua, akhirnya malah gitu yang kemarin bendol di kaki saya itu, justru malah yang lain pula yang di ini ya, yang di harus ke dokter spesialis lah gitu. Bahkan saya sampai ngantri 2 kali balik ke rumah sakit. Saya pikir kenapa saya ini, gitu ya. Terus setelah itu dikasih obat dan sudah itu dokternya bilang itu
Jangan pernah takut sama gula gitu kan, dicek pasti tinggi semua gitu ya. Nggak boleh takut dengan gula gitu. Bawa minum aja seperti biasa gitu ya. Nah, kemudian ketika saya jalani minum obat itu rasanya memang apa namanya, kok kepala saya malah tambah pusing gitu ya. Terus perut saya tuh rasanya pengen muntah terus yang kemarin sakit apa namanya, lambung saya itu rasanya malah kayak sakit, gampang sakit gini ya perut saya gitu ya. Nah, kemarin ketika di gereja itu saya sampai yang waktu khotbah itu kan sampai tidur karena minum obat gitu ya. Tidur duduk sampai senyap-senyap hilang gitu. Eh, setelah selesai ibadah itu saya ngobrol di depan sama Pak Ade, bilang sudah kalau misalnya ini nggak usah minum gitu ya. Makanya saya sempat bilang, saya sama kakak saya bilang, karena persis seperti yang di kakinya Mae gitu ya, yang jempol saya itu ya. Mae pas telepon sama Mae sama persis kayak gitu gitu ya. Sempat muncul itu ya apa namanya, takut gitu ya. Kemudian ketika kemarin sudah itu ada kopi itu saya antara dua itu, saya minum apa enggak ini kopi ini. Saya udah gak minum selama berapa hari saya gak minum kopi, padahal tiap hari ya itu kopi terus gitu ya. Eh, Waktu saya minum, ya udah saya putuskan, ketika udah saya kan nggak usah takut gitu ya. Saya putuskan lanjut saya udah saya nggak minum obat lagi gitu ya. Karena siang itu kan ada satu obat gula gitu ya harus diminum gitu ya. Terus kemudian pas pulang itu eh, saya bicara sama istri gitu ya. Nah, ini saya ceritain, minum obat kok malah makin pusing. Malah istri saya juga yang paling semangat. Sudah Pak Abi, kalau itu berarti harus berhenti minum obat. Gitu. Wah, ini yang biasanya kalau istri saya itu kalau sakit gitu kan, minum Panadol gitu ya, kepala yang sakit gitu minum. Tapi kemarin dia pula yang paling semangat. Sudah Pak Abi, kalau begitu nggak boleh minum lagi. Jangan diminum lagi. Besok tinggal bilang kalau kontrol tetap kontrol, bilang sama dokternya, saya nggak minum obatnya, karena obatnya malah bikin sakit. Gitu ya. Wah, saya semangat gitu ya. Akhirnya saya nggak minum gitu ya. Terus tadi malam itu saya nggak bisa tidur gitu ya. Sampai malam jam 2 itu nggak bisa tidur gitu ya. Pas saya udah bisa tidur pagi tadi bangun malah lebih ringan ketika saya minum obat gitu ya. Saudara, uh, saya yang saya pikir-pikir gitu ya, saya nggak biasa minum obat gitu ya. Sakit misalnya saya udah sakit-sakitnya itu saya nggak minum obat gitu ya. Kenapa saya minum obat terus gitu ya? Tapi saudara, ketika tadi pagi saya dengar lagu itu ya, apa yang terbaik yang bagi kita itu terbaik mesti kita persembahkan gitu ya. Uh, Kadang kita merasa hebatnya kita itu, wah saya nggak minum obat bisa ini kan. Tetap kan harus dibakar juga gitu ya. Harus dibakar ya harus dibuktikan. Terpaksa saya harus minum obat itu. Dan ketika saya menyadari, nggak usah minum obat lagi gitu. Bahkan istri saya, kakak saya, Pak Adi gitu kan, masih minum obat lagi. Saya percaya saudara, eh, selalu baru setiap hari itu yang mengajari kita ya, firman Tuhan yang baru setiap hari itu yang menguatkan kita gitu ya. Keberanian kita datangnya dari Tuhan, ketakutan yang kita miliki gitu ya ketika melihat, saya lihat mae saya gitu ya udah sampai berapa ini harus, saya bilang enggak gitu ya. Bahkan kemarin ketika saya ingat kemarin itu waktu saya habisi tensi itu hampir 200 itu 180 itu saudara, saya pergi ke Tanjung Muncang naik motor saudara, saya ingat itu saya masih survei gitu ya, saya naik motor gitu, saya survei, padahal gula saya itu dicek hampir 400 gitu ya, tapi kan kamu bisa kan lewati gitu, perjalanan ke Tanjung Muncang udah lama nggak pergi Tanjung Muncang naik motor gitu, gerimis-gerimis gitu, saya survei gitu ya, saya bisa lewati semua gitu ya. Itu yang membuat apa namanya ada satu keberanian gitu ya, dan saya percaya saudara apa yang kita uh, renungkan dengan Tuhan setiap hari, sesuatu yang baru yang Tuhan nyatakan setiap hari. Kita akan mungkin belajar dari pengalaman masa lalu gitu ya. Saya seperti tadi belajar, oh kalau orang mempersembahkan itu harus dibakar dulu gitu ya. Berarti apa yang terbaik dalam hidup kita mesti berani kita persembahkan, artinya berani kita dipakai Tuhan untuk dibakar dulu. Sehingga eh, apa yang kita miliki, apa yang kita punya, apapun itu yang membuat kita merasa uh, kita memiliki sesuatu, mesti kita persembahkan dan kita rela.
saya percaya saudara, hari-hari yang akan kita lalui setiap hari akan terus memunculkan kita memiliki keberanian demi keberanian menghadapi kehidupan ini, walaupun dengan hal-hal yang kecil mungkin menurut orang lain, tetapi mungkin menurut kita besar. Tapi ada hal-hal yang menurut orang lain besar, tapi menurut kita kecil, saudara. Jadi semuanya kita berproses, saudara. Masing-masing kita memiliki proses yang berbeda-beda, tapi ketika kita melihat pekerjaan Tuhan yang selalu baru setiap hari, saya percaya kita mampu melewatinya. Haleluya. Tuhan memberkati kita. Amin. Baik, puji Tuhan. Haleluya. Cik satu. Oke. Tuhan itu selalu baru setiap hari, saudara. Ketika dia mengajari kita, memberikan kita setiap kalimat gitu ya, kalimat yang kita pegang gitu. Dia katakan camkan gitu, perhatikan gitu, ingat ini ya gitu. Nah itu penting gitu. Seperti itulah sebetulnya kita itu akan mengenal nanti Tuhan itu seperti apa sih, apa sih rencananya sih, nanti kehidupan ini selanjutnya gimana sih, hidup yang kekal itu gimana sih gitu. Mempersembahkan tubuh itu gimana sih, memberikan yang terbaik itu gimana sih gitu. Semua saudara diajarin dia dengan lewat pengalaman gitu, lewat pengalaman kita sehari-hari gitu. Makanya saudara, sekarang kita itu benar-benar memperhatikan semua gitu, apa yang terjadi kepada kita gitu. Terus sesudah terjadi, bagaimana pikiran kita, hati kita bagaimana gitu. Saudara, cara dia mengajar itu ya berbeda sekali saudara dengan pola pendidikan dunia, saudara. Pola pendidikan yang selama ini kita jalani gitu. Dia mengajari itu dengan berbagai macam cara gitu. Jadi pengalaman dialah yang diajarkan kepada kita sebetulnya. Dengan dia mengatakan akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Jadi dia itu menjadi manusia supaya bisa kita tiru jalannya, dia tunjukkan jalannya. Jadi kan yang dia jalani itu adalah satu kehidupan gitu, menjadi manusia gitu. Nah, jadi tapi ketika dia mengatakan, ketika dia itu menjadi manusia, dia itu adalah Allah itu sendiri. Itu penting sekali, saudara. Jadi penjelasan sekarang ini sebetulnya tidak dijelaskan secara detail di dalam Alkitab gitu. Makanya banyak orang itu yakin dengan interpretasinya gitu. Tetapi nantinya sebetulnya mereka kan bingung gitu dengan interpretasinya sendiri. Makanya tidak ada titik temunya, saudara, antara orang Kristen yang satu dengan orang Kristen yang lain gitu. Hamba Tuhan yang satu, kalau dia apalagi kalau beda denominasi gitu, tak ada titik temunya, saudara.
Jadi ketika dia mengajari kita gitu ya, dengan dia berfirman, perhatikan firmannya gitu. Jadi dari firman itulah nanti kita akan mengenal. Dari perkataan-perkataannya itulah nanti kita akan mengenal. Dan firmannya yang membimbing kita, bukan rohnya. Dulu saudara, kalau kita lihat di dalam Alkitab itu kan dikatakan rohnya memimpin kita. Barang siapa disebut anak Allah, mereka lah yang dipimpin oleh roh Allah gitu. Nah, ketika dia mengatakan itu saudara, pada waktu itu memang saudara jadi pada waktu itu sebetulnya kan ketika dia menulis itu saudara, itu kan beda sekali dengan pengertian yang sekarang, di mana Tuhan itu menjadi daging. Nah, jadi Tuhan itu menjadi daging ketika kita punya pengertian daging kita ini adalah daging yang akan diselamatkan oleh Tuhan. Gitu. Dulu saudara, konotasi daging itu selalu konotasinya negatif gitu. Jarang sekali membahas tentang firman menjadi daging gitu. Dan ternyata daging kita inilah sebetulnya manifestasi, apakah itu manifestasinya iblis, apakah itu manifestasinya Tuhan. Jadi ketika daging kita ini dibawa ke salib gitu ya, penderitaan, pertama-tama kan saudara dia yang melakukan. Makanya lalu dia berfirman gini. Jadi sebetulnya firmannya itu penuh makna gitu. Nanti kalau saya katakan begini, saudara perhatikan pelan-pelan ya, supaya nanti saudara punya pemikiran yang baru gitu. Coba perhatikan dengan serius gitu. Ya. Nah, jadi daging kita ini sebetulnya adalah tempat pertempuran. Jadi ketika daging kita ini dibawa kepada salib, jadi disitulah iblis itu yang ada di dalam kita itu meronta-ronta. Karena dia nggak mau itu. Dia mau nyaman. Dia mau disembah, saudara. Karena itu yang sangat diinginkan dia. Pemujaan. Oke? Jadi, ketika saingannya dia itu tidak mau disembah gitu, disitulah dia meronta-ronta. Memang betul setiap orang harus menyembah dia karena dia pencipta. Tetapi justru itulah apa ya, yang membuat iblis itu melawan Tuhan gitu. Jadi iblis itu selain melawan Tuhan, dia itu membuat kekacauan. Oke, sementara kan kita tahu segala sesuatu berasal daripada Tuhan gitu. Oke, nah jadi iblis itu dikatakan ya sisi jahat yang muncul kemudian gitu. Oke, nah jadi ketika Tuhan Yesus mengatakan barang siapa yang tidak makan aku dan tidak minum darahku, tidak makan tubuhku dan minum darahku, dia tidak layak bagiku. Oke, itu kan perkataan saudara. Itu perkataan yang baru. Bukan perkataan Taurat itu saudara.
Kalau perkataan Taurat itu lebih kepada untuk membatasi dosa gitu. Lebih ke arah situ, saudara. Dan ternyata itu pun menjadi jebakan. Jadi Taurat itu akhirnya seperti ini loh, seperti ketika pertama kali Kain menerima Taurat, tapi dalam jumlah yang sedikit, dalam satu kalimat itu. Dia mendapatkan hukuman atas perbuatannya. Sebelumnya belum ada. Kan di situ baru dia belajar. Jadi ketika dia mengatakan, apakah aku harus penjaga adikku? Terus harusnya begitu kan? Tapi karena kerusakan akibat iblis, jadi dia itu tidak punya hati nurani untuk mengasihi adiknya. Oke, itu pertama kali. Jadi pada waktu itu saudara, belum boleh dikatakan kalau Kain itu berdosa gitu. Sesudah ada firman Tuhan berikutnya lah, baru dia berdosa atau merasa bersalah. Lalu disitulah dia terpukul gitu, Kain itu saudara. Setelah firman, kalau Adam, Tuhan berfirman dulu kepada dia, baru dia melanggar. Setelah dia melanggar, baru tahu rasa. Oke, jadi itu kronologisnya ya. Oke, sekarang Tuhan juga menyelamatkan kita dengan berfirman. Oke, nah, lalu saudara, ketika dia berkata begitu, lalu orang kan mulai mengikut Tuhan. Lalu kan orang ketika kita berjumpa dengan Tuhan, maka ada banyak hal yang negatif terjadi dalam kita. Coba saja perhatikan. Perhatikan setiap kali gitu. Perhatikan hidupmu. Kalau untuk melihat pertama kali mungkin bisa melihat bercermin pada orang lain. Lihat orang lain. Jadi kadang-kadang saya gini saudara ya. Kadang-kadang mungkin menurut pemikiran saudara ketika saya ceritakan seseorang, ya, kadang-kadang saudara takut gitu. Apa Pak ini bicarakan orang terus? Bukan. Sudah ada landasan kita saudara. Landasan saya sudah ada. Saya membicarakan itu saudara, karena memang setiap kali saya sudah menyerahkan, saya sudah berjaga-jaga senantiasa. Oke? Tetapi untuk saya mengetahui segala sesuatu, saya itu harus spontan. Kita itu harus spontan. Karena demikianlah Tuhan itu akan bekerja tanpa kita sadari. Tapi setelah itu nanti, setelah kita duduk di kaki Tuhan, disitulah dia akan mengajari kita. Makanya saya selalu bisa jelaskan kepada saudara. Karena berkali-kali saudara, Tuhan itu menampakkan dirinya. Dalam arti, dia itu seperti yang tadi, saya tidak terpikir selama ini. Ketika tadi menyanyikan lagu tadi misalnya gitu. Nah, kira-kira seperti itulah Tuhan yang menampakkan diri. Lama-lama dia nanti makin terang. Makin jelas. Ketika kita mengucapkan, tadinya kita nggak mengerti. Namun kita ucapkan. Jadi ketika kita tidak mengerti, bilang aja. Tetap aja jalan gitu. Jalanin aja. Nanti ketika hati kita tetap kita bersihkan gitu, nanti samar-samar kita akan lihat. Makin lama makin jelas. Nah, sekali lagi. Ketika seseorang menerima Tuhan, menerima firman Tuhan, menjalani firman Tuhan,
secara khusus firman yang negatif. Menurut kita yang negatifnya ya. Bagi Tuhan kan nggak ada. Kan ketika dikatakan di dalam Alkitab roh jahat yang dari Tuhan, kan langsung kan dahi orang kan berkernyit gitu. Padahal itu firman Tuhan. Karena tidak sesuai dengan nalar mereka, mereka sampai cari akar bahasanya gitu. Iya, seperti itu cara orang belajar teologi itu kayak gitu. Menyesatkan sebetulnya, sangat menyesatkan. Dan seperti itu cara orang Kristen itu nggak seperti itu. Tuhan Yesus tidak belajar Taurat. Dia cukup terima, dia cukup menjalani kehidupan bahwa dia itu Bapaknya di sorga. Bapaknya yang sesungguhnya itu adalah di sorga. Itulah boleh dikatakan permulaan dia itu bertumbuh. Di saat itulah pertumbuhannya secara roh itu nyata. Jadi dia mengetahui, jadi ketika dia mengatakan anak tidak dapat melakukan sesuatu dari dirinya, orang lain akan berkata, bisa kok, bebas kok dia. Di sisi lain dia mengatakan, dia adalah Bapak itu. Wah, itu sampai sekarang nggak ada penjelasan yang memuaskan tentang itu. Kecuali kita mengalaminya sendiri. Jadi kalau kita sudah makan Tuhan dan dia berulang-ulang mengatakan, kamu mesti tinggal dalam aku dan aku dalam kamu. Kalau saudara mengerti itu, maka kalau saudara mulai terus merenungkan itu dan mulai mempercayainya, disitulah saudara akan mengalami jalan yang dialami oleh Tuhan itu sendiri. Namun dia akan batasi supaya tidak ada orang yang meniru Tuhan. Kita akan melakukan bagian-bagian kita. Itu sebabnya Tuhan mengatakan kita ini saudara-saudaranya. Berarti kalau kita saudara-saudaranya kan berarti kan kita itu satu bapak satu ibu kan. Kan kira-kira begitu kan. Berarti kan kita satu sumber. Jadi kalau pemikiran tentang ibu itu sebetulnya ketika kita itu menjadi manusia, karena itu proses kelahiran harus dari seorang ibu. Itu pemikiran kita manusia, saudara. Untuk kita manusia. Tetapi kalau pemikiran kita sudah di atas, tidak ada lagi ibu. Ibu dan bapak tidak terpisah lagi. Itu loh. Yang ada adalah satu sumber saja. Jadi kalau dikatakan bapak, itu adalah pengertian kita secara manusia. Jadi nggak boleh dikatakan ibu gitu, nggak bisa sebetulnya. Jadi disitulah saudara Tuhan itu menjelaskan kekeliruan guru kita dulu. Gitu ya. Karena kan memang di sorga itu kan di bumi kan tujuan untuk ketika ada perempuan kan tujuannya kan untuk mengembangbiakkan kan. Untuk beranak cucu kan. Jadi itu dipisah. Tetapi kan Tuhan sudah bilang bahwa mereka itu satu. Kan awalnya itu kan Adam dan Hawa itu kan satu. Hawa itu kan diambil dari tulang rusuk Adam kan. Jadi lihat daripada firmannya itu. Sekarang orang akan berkata, siapa kamu? Memang kamu lebih hebat dari Andreas gitu. Nah,
Kita mesti kembali ingat, kan Tuhan menjadi manusia. Tuhan menampakkan diri. Tuhan ada di antara kita. Dari mana kita tahu ada Tuhan di antara kita? Dari mana? Dari perkataan. Perkataan dari mana? Dari manusia. Dari manusia yang mana? Manusia yang normal. Manusia yang biasa. Jadi semakin biasa kita, semakin normal kita, semakin kita itu dengan polos. Coba lihat saudara. Saya itu kalau saudara ikuti gitu, sebetulnya saya itu polos sekali saudara ngikut Tuhan jadinya. Saudara, kalau saudara mendapatkan firman yang saya katakan seorang anak laki-laki itu, saudara akan langsung menepis saudara pasti. Karena tidak banyak orang yang berani untuk menjadi anak laki-laki yang dilahirkan itu. Dan orang akan berpikir begini, jadi anak laki-laki itu yang dilahirkan itu, jadi pertama-tama saudara ketika saya memikirkan tentang anak laki-laki itu karena saya anak laki-laki. Saya laki-laki secara gender. Tapi tahukah saudara, di sorga itu nggak ada gender. Gak ada gender. Jadi dengan tidak ada gender itu, maka tidak ada pemikiran tentang maaf kalau kita di dunia ini kan seks gitu. Tak ada. Itu hanya jadi bagaimana Tuhan menghapus. Kan misalnya ketika di sorga itu, bagaimana seorang yang tadinya suami istri di bumi, bagaimana ketika mereka di sorga, ketika mereka menjadi suami istri. Kalau di bumi, kalau laki-laki lain mendekati perempuan atau istrinya, dia kan cemburu si suami ini kan. Oke? Karena memang firmannya demikian untuk kita yang di bumi ini, saudara. Tapi ketika kita pindah area, maka tidak akan ada cemburu itu. Karena apa? Karena firman. Firmannya apa? Di sorga tidak ada gender. Karena permulaannya nggak ada gender. Sekarang ya. Jadi kita itu diubah oleh firman, saudara. Ketika kita memahami sesuatu. Makanya, jadi ketika misalnya saya mengatakan, oh perempuan yang melahirkan. Ketika saya ceritakan itu, jadi perempuan yang melahirkan itu, ketika dia merenungkan itu, wah, karena tujuannya negatif di padang gurun, sementara anak laki-laki dirampas ke sini. Itu pikiran manusianya itu nalar gitu. Jadi dia nggak menerima itu. Tapi bagi saya gitu, ketika saya berani makan firman itu, dan saya kan sudah barang tentu, saya serahkan kepada Tuhan gitu setiap kali gitu. Saya langsung diingatkan sama Tuhan gitu. Betapa jengkelnya Tuhan terhadap Musa. Ketika dia enggak. Aku enggak betah lidah. Aku enggak betah lidah. Aku enggak betah lidah. Abangku aja. Harun aja. Sementara spesifikasikan Musa itu kan pekerjaan Tuhan juga. Kan dia pilih dulu gitu. Kan Musa itu kan tadinya sudah mati harusnya. Tapi karena kasih kedua orang tuanya dengan iman gitu. Mereka melakukan sesuatu. Kalau kuhanyutkan aja ini.
Dia menyerahkan sebetulnya ketika dia menghanyutkan itu. Dia menyerahkan kepada Tuhan. Toh juga kalau aku pegang di sini mati gitu. Jadi sebetulnya ketika dia menghanyutkan itu, dia menyerahkan kepada Tuhan. Dengan linangan air mata. Saudara, ketika Tuhan kasih kita janji yang besar tentang tempat ini gitu, dia harus minta kembali. Jadi di situ saya serahkan aja sama Tuhan gitu. Supaya dia tahu hati saya. Tapi tahukah saudara? Ada banyak orang saudara. Ketika diberikan janji sama Tuhan, mereka takut untuk mengembangkannya. Makanya hidupnya akan monoton. Sementara tahukah saudara, target Tuhan adalah ingin mendirikan kerajaannya di muka bumi ini. Tapi ketika Tuhan tahu, ketika saya tahu janji itu besar saudara. Iblis itu saudara, itu menawarkan sesuatu yang enak untuk daging. Tetapi tahukah saudara, yang berikan itu Tuhan. Makanya ketika Tuhan berikan janji Ishak, itu butuh waktu lama. Saudara, itulah sebabnya kita menjalani saudara satu kehidupan. Di mana kita itu rasanya hati kita itu gimana ya? Ketika dia berikan janji ini, dia berikan kepada kita. Tadinya kita gak terpikir gitu. Tapi dengan tanpa sadar dulu kita urapi 5 ruko ini gitu. Nggak ada pikiran apa-apa gitu. Udah lakukan aja. Jadilah itu. Dan setelah berlangsung waktu yang lama gitu ya. Wah, kita malah kayak digusur dan segala macam kan. Tapi setelah itu ada berita baru lagi. Berubah dia. Lalu setelah itu saudara, kita mesti menunggu lagi. Menunggu dalam arti apa? Hati kita terpaut ke situ enggak? Hati saya terpaut ke situ enggak? Saya tidak pernah memikirkan saudara. Bisa tinggal di sini gitu ya. Tidak pernah terpikirkan, aduh ini di luar nalar semua saudara. Nggak terpikirkan semua ini. Tapi setelah jalani saudara, coba lihat. Dan sampai sekarang ini ketika bisa menjelaskan kepada saudara, saya tetap manusia normal biasa gitu. Tetap biasa. Dan indah sekali saudara menjadi manusia biasa. Tidak perlu saya bersembunyi kepada seperti Tuhan Yesus gitu kan. Ketika dia itu wah lagi ini ramai-ramai gitu, dia tiba-tiba menghilang gitu. Enggak. Itu jalannya dia dulu karena dia pembuka jalan gitu. Jadi ingat saudara, ketika memang benar saudara kelahiran dia itu sebetulnya saudara Pak Eras saudara sebetulnya sudah agak mengerti, cuman dia agak takut gitu. Takutnya sebetulnya karena dia itu masih kuat sekali di teologianya. Sebetulnya dia mau menjelaskan kemanusiaan Yesus. Ketika dia mengatakan bahwa hanya Allah juru selamat. Ketika dia coba belajar ini mungkin gitu. Dia sangat hati-hati gitu. Karena apa?
Dia takut dikatakan orang sesat. Coba belajar. Tapi saudara, kenapa dia tidak bisa benar-benar jadi perenungan dia itu saudara, perenungan dia itu boleh dikatakan saudara, sebetulnya bisa jadinya jelimet sekali gitu. Karena dia berusaha menerangkan kepada orang sesuai dengan pemikirannya. Karena memang dia itu seorang ahli Taurat. Sebetulnya dia, kalau boleh dikatakan itu, seperti Nikodemus. Tapi ketika Tuhan Yesus bicara kepada Nikodemus, bayangkan untuk hal yang sangat kecil saja, Nikodemus tak paham. Jadi sebetulnya saudara, ketika Yesus itu dikandung dari Roh Allah, sebetulnya ini yang diterangkan sama Pak Eras. Dikatakan, ya Adam juga mendapatkan dari Roh Allah kok. Sama. Karena selama ini orang terlalu meninggikan Yesusnya. Betul memang. Dia itu adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Jadi, ketika karena dia itu menyadari, karena memang dia itu Allah. Oke? Ya Allah. Tapi untuk Yesus benar-benar memahami itu, dia itu kan butuh waktu pertumbuhannya secara manusia. Untuk sampai dia mengerti tentang yang baik dan yang jahat. Jadi saudara, Yesus itu tidak ujuk-ujuk langsung seperti itu. Ada pertumbuhannya. Dan karya pertumbuhannya itu jadi dia, makanya dia dibimbing oleh Roh Kudus katanya gitu. Jadi sebetulnya dia itu ibarat daripada ketika Tuhan menciptakan. Ketika Tuhan merenovasi bumi. Jadi kan Roh Allah melayang-layang. Oke? Jadi Roh Kudus ini selalu ini loh. Jadi dia itu Roh Kudus itu seolah terpisah dari diri Allah. Jadi dia itu memperhatikan semuanya. Merawat semuanya. Makanya sampai dikatakan, jadi kambing hutan itu melahirkan anaknya sampai dijagai. Sebetulnya itu firman dan terjadi saja demikian saudara. Itulah hebatnya. Ketika engkau mulai percaya itu saudara, maka pengertianmu akan bertambah. Nah, kembali kepada Yesus tadi saudara. Jadi ketika saya katakan ini, jadi pemikiran saya ini adalah ketika saya makan Yesus dan minum Yesus. Apa yang saya makan? Perkataannya, buah pikirannya, hikmatnya dia. Ketika saya sering mengucapkannya, jadi kehidupan Yesus dulu, pertumbuhan dia, sampai dia itu naik di atas kayu salib, sampai dia mengucapkan firman demi firman, demi firman, demi firman. Firman yang diucapkan Yesus berbeda kualitasnya atau keuntungannya bagi kita daripada yang diucapkan oleh Roh atau Yahweh itu saudara. Kenapa saudara? Karena sekarang perkataan itu telah menjadi daging, telah menjadi manusia, telah menjadi Tuhan yang bisa diraba saudara.
Jadi sebetulnya ketika Tuhan mengatakan, barang siapa tidak mengasihi aku, yang dia katakan itu sebetulnya bukan tentang dirinya secara pribadi. Aku di situ tetap adalah Allah sebetulnya. Tetapi ketika dia mengatakan aku, supaya begini, aku ini loh pekerjaan Tuhan. Aku ini loh jalan Tuhan. Aku ini loh jalan Allah. Engkau harus rela menerima aku di dalam dirimu. Aku sebagai manusia. Jadi ketika saya sering mengatakan kepada saudara, perhatikan. Yang saya sedang bawa saudara bukan kepada pemikiran saya dengan manusia lama saya. Bukan. Tetapi saya sedang membawa saudara kepada pemikiran Tuhan. Itu sebetulnya. Gitu. Ketika saya berkali-kali mengatakan kepada saudara, perhatikan. Pada saat saya mengatakan perhatikan, di situ saya benar-benar sebagai manusia pribadi saya. Yang sama seperti saudara itu. Saya sedang bawa kepada Tuhan yang sedang mengajari kita melalui pikiran saya. Karena dalam hati saya, pikiran ini saya sudah serahkan terus kepada Tuhan. Bahkan yang negatif sekalipun dalam pikiran saya, yang di luar pemikiran orang, saya berani memikirkannya. Demi mengetahui tipuan iblis. Iya. Tapi karena kerendahan hati kita, karena terus kita datang kepada Tuhan, maka disitulah dia berperang melawan iblis yang selama ini berkuasa atas kehidupan kita, atas daging kita ini, atas pemikiran kita. Disitulah semua pemikiran-pemikiran yang salah dalam pikiran kita itu diusir keluar oleh Tuhan. Dan disitulah iblis dikalahkan. Saya harap saudara mengerti, saudara, dengan penjelasan ini. Sehingga ketika saya katakan misalnya, sudah. Ketika Tuhan katakan, pegang saja prinsip, kamu gak pernah sakit. Jadi kalau ada nampaknya sakit, ada itu misalnya, seperti itu terjadi gitu kan. Iblis itu sukanya itu, dia itu membuat kita trauma. Dia ingatkan kita siapa kita dulu. Dia ingatkan tentang dosa-dosa kita. Ketika kita berlaku salah dan segala macam. Tapi Tuhan itu bedanya adalah dia berikan kita hidup. Membuat kita hidup. Membuat kita semangat. Iya kamu sakit. Tetapi kamu mesti ingat. Semua itu cuma masalah firman. Cuma tentang masalah apa yang kau renungkan. Coba engkau perhatikan. Presiden yang kemarin siapa dia? Sebelum dia seperti sekarang. Orang bingung. Wah, tokoh-tokoh politik itu semua saudara mereka itu yang pintar-pintar itu. Mereka bingung. Tapi pada akhirnya ditemukan kelicikannya. Karena memang manusia licik. Tadinya sebelum apa-apa dia rendah hati sama orang, dia pelajari. Tapi saudara, ketika seseorang berkuasa, dia gak mau kehilangan kuasanya. Itu masalahnya. Maka dia berubah kembali menjadi binatang. Sampai-sampai orang-orang itu bilang, ini lebih iblis daripada iblis katanya. Iya, ada orang yang berani bilang kayak gitu. Tahu saudara, ketika orang mengatakan itu, dia sedang menyumbang sesuatu untuk orang itu.
Saudara, ketika kita itu tiap pagi datang kepada Tuhan, tahukah saudara, Dia itu memang benar-benar sedang angkat kita ke atas. Entah bagaimanapun nanti proses pengangkatan itu, entah benar-benar terjadi saudara, entah bagaimanapun terjadinya, sebetulnya kita sudah terangkat. Proses pengangkatan sudah berlangsung. Dan gak perlu kita menunggu pengangkatan lagi. Ada gunanya. Makanya ketika Yesus mengatakan, ketika dia mengatakan kepada murid-muridnya, kenapa kamu heran dengan perkataan itu? Bagaimana? Apakah imanmu tergoncang dengan perkataan itu? Bagaimana nanti kalau kamu lihat anak itu kembali kepada posisinya? Oh, perkataan itu menggoncangkan mereka lagi. Tapi kenapa Yesus biasa saja mengatakan itu? Tahukah saudara? Prosesnya persis seperti yang saudara lihat. Saya mengatakan hal-hal yang menurut saudara tidak masuk akal. Gak masuk akal semua yang kita lalui. Ketika saya mengatakan kepada saudara, ketika saya mendengarkan perkataan, nanti engkau akan berdiri di hadapan presiden-presiden. Gitu. Itu kan perkataan yang terlalu muluk-muluk kan. Tapi tahukah saudara, ketika roh Tuhan ada pada seseorang, ketika Tuhan tetapkan seseorang jadi presiden, lihat bagaimana. Sekarang aja saudara, karena memang sudah waktunya mau lengser gitu saudara. Harus dong. Gak bisa dia minta 3 periode, gak bisa lah. Karena itu nanti membuat kehancuran, lebih hancur bagi dirinya. Kasihan gitu. Makanya sekarang semua orang menasehati dia. Gak peduli entah nasihat dia didengar atau tidak. Tapi setiap orang menyampaikan nasihatnya di media sosial, saudara. Kasihan kamu. Apalagi ketika anaknya kayak gitu masih sangat muda, tapi karena kekuasaan dia menghina siapa aja. Yang tadinya sangat hormat kepada ibu partai mereka, oh dia berani saudara. Memang dengan itu saudara, kelihatan. Jadi saudara, ketika dikatakan, aku menetapkan kamu jadi ini, kita jadi. Sesederhana itu. Jadi ketika dikatakan, pada hari ini, aku melahirkan engkau. Engkau adalah anakku, dan aku adalah Bapa. Jadi saudara Daud ketika dia mengucapkan itu, tentang siapa sih ini ya? Tapi karena perkataan itu dulu, dia yang dengarkan. Karena pada waktu itu saudara, dia itu nggak punya bapak sebetulnya. Karena bapak dia nggak terima dia. Gitu. Jadi dia dianggap sepele sama bapaknya. Padahal dia anak bungsu loh saudara. Beda dia dengan Yusuf saudara. Jalan yang dihidupi dia beda. Makanya ketika dikatakan engkau adalah anakku. Jadi pertama-tama dialah yang jadi anaknya itu saudara. Daud itu saudara. Makanya dia benar-benar menerima privilege dari Tuhan. Sebetulnya ketika dia menghadapi Goliat saudara, dia deg-degan juga, takut juga, tapi dia sudah terlanjur mengucapkannya.
Sama seperti saudara, ketika yang kita lihat ini saudara, kita terlanjur. Kita terlanjur sewa 3 ruko ini saudara. Dan anehnya gak ada pemikiran takut pun gak bisa bayar itu nantinya. Gak ada pemikiran itu tadinya saudara. Pikiran saya, makanya saya katakan saudara, nanti ini semua penuh dengan mobil. Ingat gak waktu dulu saudara? Saya ucapkan itu kan. Tapi orang pada mundur gitu. Tetapi saudara, sekarang bukan apa yang kita capai di dunia ini. Bukan itu yang paling penting. Walaupun itu penting untuk membuktikan kepada orang kalau Tuhan ada di sini. Tapi yang lebih memukau nanti adalah ketika kita dipercayakan banyak, kita rela meninggalkannya. Kita rela melepaskannya. Kita tidak pegang sedikit itu pun. Kita bisa hidup sederhana. Seperti Tuhan sederhana. Itu baru hebat. Ketika hati kita terus mencari Tuhan. Ketika hati kita terus melekat kepada Tuhan. Disitulah baru pekerjaan Tuhan itu dinyatakan. Disitulah baru setiap orang akan belajar. Disitulah setiap orang kaya harus menundukkan dirinya. Iya. Ketika apa saudara? Melihat Tuhan itu nyata. Nyatanya itu bukan sekedar membuat kita itu jadi kaya, jadi ini. Bukan itu. Orang juga bisa kaya semua kok. Si tukang kayu itu bisa jadi presiden. Iya. Tapi ketika saudara, kita dipercayakan Tuhan itu sendiri, sanggupkah kita? Bisakah kita saudara mengatakan setiap kali, Bapakku lebih besar dari aku? Anak tidak dapat melakukan sesuatu dari dirinya sendiri. Aku ini anak. Sekalipun aku mengatakan aku dan Bapa satu, aku tetap anak. Itulah pikiran Kristus. Aku tetap ciptaan. Aku tetap bisa menjadi hamba. Sekalipun aku Tuhan, tapi aku tetap hamba. Makanya firman Tuhan kepada murid-muridnya, barang siapa ingin terbesar di antara kamu, hendaklah dia menjadi yang terkecil. Itu bukan supaya mereka jadi bos, bukan. Tapi untuk meredam sifat iblis di dalam mereka yang ingin jadi bos. Itu loh saudara. Makanya kita mesti mengatakan, kita ini hanya melakukan sebagian, sedikit saja apa yang difirmankan Tuhan kepada kita. Kita hanya fokus melakukan bagian kita. Disitulah baru nanti kita bisa bersatu, satu dengan yang lain. Disitulah kita menundukkan diri kita. Setiap kali. Disitulah saudara baru terciptalah satu kehidupan. Langit baru, bumi baru saudara. Disitulah saudara dikatakan iblis itu dilemparkan. Disitulah dikatakan dibakar semua. Segala yang jahat itu. Jadi yang dibakar itu sebetulnya, yang dihukum itu sebetulnya, yang di neraka itu sebetulnya, atau yang di mungkin tempat yang paling ini saudara, sebetulnya iblis dengan segala kroni-kroninya, bukan manusia. Manusia itu objek penyelamatan.
bukan objek penghukuman. Tapi barang siapa yang tidak memiliki pikiran Kristus, dia akan dibawa ke sana, dibuang. Gak ada lagi ingatan tentang dia. Namanya tidak ada dalam kitab kehidupan. Jadi sebetulnya neraka itu adalah kehidupan selanjutnya yang mereka jalani pada kehidupan yang akan datang. Ya, seseorang bisa mengalami neraka kembali. Ketika dia mati, dia dimasukkan ke dalam daging sekali lagi untuk menjalani kehidupan penghukumannya sampai dia sadar dan dia mendengarkan suara anak Allah. Disitulah baru entah ribuan tahun atau puluhan tahun, kita tidak tahu. Disinilah saudara misteri neraka dan sorga itu disingkapkan, saudara. Karena pekerjaannya sudah mau selesai. Tapi yang dimaksud pekerjaannya selesai tidak sesederhana yang kita bayangkan. Sudah pas jam? Udah lewat. Baik, mari kita akhiri. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini. Terpujilah Tuhan yang terus memimpin dan mengajari kami. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Baik, ya Tuhan.